pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Protes dugaan pencemaran lingkungan, ratusan warga di Lombok Timur datangi kantor DPRD. Seorang pria parubaya di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkoba. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda mengunjungi surga yang tersembunyi di Pulau Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Senin pagi. Mereka datang untuk menyampaikan protes terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola tambang galian C yang ada di desanya. Tak hanya mencemari air, limbah galian C juga masuk ke sawah sehingga warga tidak bisa bercocok tanam karena lahannya dipenuhi lumpur dan batu apung. Warga mendesak Pemda menutup aktivitas tambang galian C agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Beberapa desa terdampak dengan limbah itu bahwa tidak bisa menanam padi sampai detik ini, dan bahkan sekarang semua rumah maupun kebun pertanian yang ada itu terdampak dengan limbah-limbah yang sekian tahun. Bu, ilegal enggak? Ya, masalah ilegal dan enggak kami tidak tahu persis karena kami belum tahu. Begitu kita melapor masalah ini ada penanganan, tapi penanganan tidak kondusif kayaknya. Merespon hal itu, legislator berjanji akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendata aktivitas tambang di kawasan tersebut. Nanti kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait, yang berkaitan dengan perizinan, tentunya yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti itu. Kalau masalah menutup itu memang ada wewenang daripada APH, aparat penegak hukum. Mana yang tentunya yang tidak memenuhi syarat tentu akan ditutup sendiri, bukan masyarakat yang menutup. Ini yang kita sayangkan ketika masyarakat menutup, karena ada aparat yang berhak untuk menutup itu. Anggota DPRD juga berjanji akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan akibat penambangan galian C di seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Timur. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengajukan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk mempercepat penanganan kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan hingga biaya operasional distribusi air bersih dan penanggulangan dampak kekeringan yang terus meluas saat ini. Data BPBD menyebutkan hingga awal bulan September, sebanyak 264 desa di 9 kabupaten kota terdampak kemarau, dengan total warga terdampak mencapai 506.119 jiwa. Pemda juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk mengoptimalkan penanganan kekeringan di daerah. Kalau proposalnya kemarin sekitar berapa ya? 12 miliar. Oh, 12 miliar. Untuk apa saja? Sumber bor? Ya, sumber bor, kemudian pembelian air kayak tadi bilang, sama operasional. Sumber bor di berapa? Nanti juga ini kita urus kembali ya. Oke. Suratnya Perbaiki. Masyarakat terdampak sekarang Terakhir berapa, Pak? Ya, terdampaknya sekitar 500-an ribu jiwa itu pada 77 kecamatan di seluruh. Tak hanya mengoptimalkan penyaluran air bersih, BPBD juga akan meningkatkan mitigasi bencana dan pengadaan kebutuhan sosial bagi warga terdampak bencana. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan pelamar calon pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak lolos seleksi administrasi, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat formasi yang dilamar.
Badan Kepegawaian Daerah mencatat dari total 4.388 orang yang mengajukan lamaran, sebanyak 465 orang diantaranya tidak memenuhi syarat. Mereka tidak lolos karena berbagai sebab, diantaranya kurang teliti saat pengisi biodata, lamaran yang dituju, dan pemilihan formasi yang tidak sesuai. BKD memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan sanggahan dengan memperbaiki kekurangan syarat administrasi. Dari total 210 sanggahan yang diajukan oleh calon pelamar, sebanyak 35 diantaranya diterima dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Jadi kan semua persyaratan bisa terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi harus pelan-pelan dicek kembali. Ada yang ijazahnya fotokopian, ada yang transkripsinya fotokopian, bahkan ada tujuan suratnya yang salah, melamar ke pemerintah pusat, melamar ke pemerintah kabupaten, kemudian surat pernyataan juga tidak dilengkapi, ya upload yang salah, dua-duanya surat pernyataan, ijazahnya tidak ada, gitu, dan macam-macam lah. Selain kali mengingatkan agar berhati-hati sebelum memfinalisasi daripada proses lamaran mereka. Gitu. Ribuan pelamar CPNS akan bersaing memperebutkan ratusan formasi tenaga teknis dan tenaga kesehatan di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui rangkaian tes kompetensi dan keahlian yang digelar hingga bulan November mendatang. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menyoroti pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati yang melanggar aturan. Pasalnya, APK tersebut banyak dipasang di pepohonan, tempat ibadah, tempat umum, dan lembaga pendidikan. Hal itu dipastikan melanggar berdasarkan Undang-Undang Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu. Bawaslu mengimbau tim sukses paslon agar memasang APK sesuai kesepakatan untuk menjaga keindahan kota dan kenyamanan pengguna jalan. Intensitas pengawasan itu kami sangat perketat, mulai dari pemasangan alat peraga kampanye, terus kemudian tempat mereka berkampanye, itu menjadi atensi yang memang berbeda, tetapi itu akan berat untuk kita membagi diri. Tempat untuk pemasangan alat peraga kampanye itu sepanjang dia tidak di tempat ibadah maupun tempat-tempat publik yang kira-kira akan dapat mengganggu konsentrasi ataupun yang tidak berkesesuaian dengan SK 471 dari KPU. Bawaslu juga mengajak ASN dan TNI Polri agar tetap menjaga netralitas demi terwujudnya pilkada yang berintegritas dan pemimpin yang sesuai harapan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.